Sejumlah ruas tol fungsional disiapkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru, Nataru, 2025-2026. Ruas fungsional ini akan dibuka mulai tanggal 16 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dan beroperasi setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan arus kendaraan selama libur Nataru berjalan dengan lancar, mengingat tingginya volume pergerakan masyarakat yang diperkirakan akan terjadi pada periode tersebut. Mengutip informasi dari akun Instagram Badan Pengatur Jalan Tol, PUPR_BPJT, berikut adalah daftar ruas tol fungsional yang akan beroperasi selama Nataru 2025-2026. Seksi 1, Padang Tiji, Seulimion. Ruas ini merupakan bagian dari jaringan tol Sigli, Banda Aceh sepanjang 74,2 km, yang memangkas waktu tempuh perjalanan dari sebelumnya 2 hingga 3 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Dengan dibukanya ruas ini, perjalanan melalui tol Trans Sumatera menjadi lebih efisien, memperlancar arus barang dan menurunkan biaya transportasi, serta berpotensi mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah Aceh. Ruas ini menjadi salah satu titik penting yang mendukung konektivitas antar wilayah di Sumatera. Sebagian seksi 4, Sinaksak, Simpang Pani. Ruas fungsional sepanjang 12,86 km ini akan mendukung lonjakan mobilitas masyarakat menuju kawasan Danau Toba, salah satu destinasi wisata utama di Sumatera Utara. Dengan terhubungnya segmen ini ke jaringan tol Trans Sumatera, termasuk tol Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, akses dari Medan menuju Danau Toba kini menjadi lebih efisien. Waktu tempuh yang sebelumnya 3,5 jam kini dapat dipangkas menjadi hanya 1,5 jam, membuat perjalanan lebih cepat dan nyaman bagi para wisatawan maupun masyarakat setempat. Seksi 2, Rengas, Pulau Rimau. Pembukaan fungsional sepanjang 30,75 km ini memperkuat konektivitas antara Palembang dan Betung, dua kawasan penting di Sumatera Selatan. Kehadiran ruas ini diharapkan mampu mengurangi waktu perjalanan yang semula memakan waktu 4 hingga 5 jam menjadi hanya sekitar 1,5 hingga 2 jam. Dengan demikian, alur logistik dan mobilitas masyarakat selama periode Nataru 2025-2026 dapat berjalan lebih lancar dan efisien, terutama bagi mereka yang akan melakukan perjalanan antar kota atau menuju kawasan wisata. Seksi 1 dan 2, Gending, Paiton. Ruas fungsional sepanjang 24,08 km ini mendukung konektivitas Trans Jawa, khususnya di wilayah timur Pulau Jawa. Beroperasinya ruas ini memungkinkan perjalanan dari Probolinggo ke Besuki yang semula memakan waktu 1 jam dapat dipangkas menjadi hanya 30 menit. Selain itu, perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi yang sebelumnya memakan waktu 5 jam kini bisa diselesaikan dalam waktu hanya 2 jam. Hal ini tentu saja akan sangat membantu mobilitas masyarakat selama libur Nataru, terutama bagi mereka yang hendak menuju destinasi wisata di kawasan timur Pulau Jawa. Selain pengoperasian ruas tol fungsional, puncak arus mudik untuk libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025, dengan jumlah pergerakan masyarakat yang diprediksi mencapai sekitar 17,18 juta orang. Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada Jumat, 2 Januari 2026, dengan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan infrastruktur transportasi untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Untuk memantau pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025-2026, Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan posko terpadu angkutan Nataru 2025-2026, yang akan beroperasi mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, memantau titik-titik kemacetan, serta memberikan informasi terkait dengan kondisi perjalanan yang dapat membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan mereka selama periode libur Nataru. Dengan berbagai persiapan ini, diharapkan perjalanan masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.